Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Limatus Saadeh. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3 kelas A. Di mata kuliah telaah kurikulum ini, saya akan menjelaskan mengenai model dan organisasi kurikulum. Nah, untuk model pengembangan kurikulum ini ada 5. Yang pertama, model Rap-Taylor. Yang kedua, model Zeiss. Yang ketiga, model Besam. Yang keempat, model Tabes. Dan yang terakhir yaitu model Miller-Seller. Ini saya akan menjelaskan mengenai model Tabes. Nah, untuk model Tabes ini yaitu model pengembangan kurikulum yang merupakan modifikasi model dasar dari Taylor agar lebih representatif terhadap perkembangan kurikulum di berbagai pendidikan. Nah, untuk teori Tabe ini mempercayai guru sebagai faktor utama dalam pengembangan kurikulum. Untuk teori Tabe ini ada 5 langkah. Yang pertama yaitu membuat unit eksperimen bersama guru. Di langkah pertama ini, perlu adanya persiapan dalam perencanaan dengan menggunakan teori-teori yang kuat. Dan dalam melakukan eksperimen harus dilakukan di dalam kelas, agar eksperimen tersebut menghasilkan data yang empirik dan teruji. Yang kedua, ada menguji unit eksperimen. Di langkah kedua ini, dilakukan penguji cobaan yang pada sebelumnya, unit yang sudah dihasilkan diuji cobakan di kelas pada saat pembelajaran. Pengujian ini berguna untuk mengetahui tingkat validalitas dan kepraktisan. Nah, yang ketiga terdapat mengadakan revisi dan konsolidasi. Mengadakan revisi yang artinya perbaikan dan juga penyempurnaan yang dilakukan berdasarkan data sebelumnya. Lalu untuk konsolidasi ini artinya penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum. Langkah revisi dan konsolidasi ini dilakukan secara bersama-sama. Yang keempat terdapat pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum atau developing a framework. Nah, di langkah keempat ini, apabila dalam langkah sebelumnya telah diperoleh sifat yang lebih menyeluruh, di langkah keempat ini akan muncul beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan. Misalnya, dari apakah lingkup isi tersebut telah memadai, apakah isi tersebut tersusun secara logis, dan lain-lain. Untuk langkah yang terakhir yaitu implementasi dan diseminasi. Nah, di langkah terakhir ini akan terjadi penerapan dan penyebar luasan program yang sudah dibuat ke daerah atau sekolah, dan juga dilakukan pendataan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh guru atau peserta didik tentang penerapan kurikulum yang mereka laksanakan. Nah, untuk contoh model Tabe ini, saya mengambil pada kurikulum 2013. Di Indonesia pada awalnya menggunakan kurikulum KTSP. Namun, pada saat menggunakan kurikulum KTSP tersebut, masih banyak kekurangan, seperti halnya pencapaian peserta didik kurang jelas dan terarah. Lalu, kurikulum 2013 menyempurnakan dengan kompetensi siswa tidak hanya pada aspek pengetahuan saja, tetapi juga meliputi sikap dan juga keterampilan. Untuk pemilihan materi pada kurikulum 2013 ini berbasis aktivitas dan juga dengan karakteristik. Pada kurikulum 2013 ini lebih mengutamakan pengalaman belajar peserta didik, bukan seberapa banyak pengetahuan yang sudah didapat peserta didik. Selanjutnya yaitu model Miller-Seller. Nah, model Miller-Seller ini merupakan pengembangan kurikulum kombinasi dari model transmisi atau Gagne dan juga model transaksi dari Tabe dan juga Robinson. Nah, model Miller-Seller ini terdapat beberapa komponen. Di sini ada 4 komponen. Yang pertama ada klarifikasi orientasi kurikulum. Nah, di langkah pertama ini akan dilaksanakan
pengujian atau menguji dan juga mengklarifikasi orientasi pandangan filosofis dan sosialnya. Klarifikasi orientasi kurikulum ini berdasarkan pada transmisi, transaksi, dan juga transformasi. Yang kedua, terdapat pengembangan tujuan. Di langkah kedua ini, dilakukan dengan mengembangkan tujuan umum dan juga tujuan khusus. Tujuan umum dalam konteks ini yaitu merefleksikan pandangan orang dan juga pandangan dalam masyarakat. Yang ketiga, terdapat identifikasi model mengajar. Di langkah ketiga ini yaitu mengidentifikasi model mengajar yang harus disesuaikan dengan tujuan dan orientasi kurikulum. Misalnya, disesuaikan berdasarkan tujuan umum dan juga tujuan khusus. Lalu, strukturnya harus sesuai dengan kebutuhan siswa, agar siswa tidak merasa terbebani dengan apa yang akan ia lakukan. Dan masih banyak lagi. Yang terakhir yaitu implementasi. Pada implementasi ini dilakukan berdasarkan komponen-komponen program studi, identifikasi sumber, peranan, pengembangan profesional, penetapan waktu, komunikasi, dan juga sistem monitoring. Untuk contoh model Miller-Seller ini, seperti halnya model tabel, saya mengambil pada kurikulum 2013 yang pembelajarannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Di sini tidak hanya mengutamakan pada pengetahuan saja, tetapi juga dengan sikap dan juga keterampilan, agar peserta didik bisa mengembangkan bakat dan juga minatnya. Nah, pada mata pelajaran di kurikulum 2013 ini, untuk bidang pengetahuan bisa berada di ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan lain-lain. Untuk pada sikap, bisa berada pada pendidikan kewarganegaraan dan juga pendidikan keagamaan. Dan yang terakhir pada keterampilan, biasanya pada mata pelajaran seni budaya, prakarya, olahraga, dan bisa juga di bahasa Indonesia karena memberikan keterampilan seperti hanya peserta didik yang memberikan banyak karangan-karangan puisi, karangan teks cerita, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pada sintesis model-model pengembangan kurikulum. Di sini terdapat 3 poin. Poin pertama yaitu esensi pengembangan kurikulum. Esensi pengembangan kurikulum ini yaitu langkah sistematis dalam pengambilan keputusan tentang komponen-komponen kurikulum yang terjalin sedemikian rupa. Nah, yang poin kedua yaitu dalam mengembangkan kurikulum setidaknya ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan administratif dan pendekatan grassroots. Nah, untuk pendekatan administratif ini diartikan sebagai pendekatan di mana inisiatif dan pelaksanaannya pengembangan kurikulum dilakukan oleh para pejabat pendidikan. Biasanya dilakukan oleh lembaga pendidikan. Nah, untuk pendekatan grassroots ini diartikan sebagai inisiatif dan pelaksanaan pengembangan kurikulum dilakukan oleh para pelaksana kurikulum di lapangan. Biasanya dilakukan oleh guru atau peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu poin ketiga yaitu dalam menerapkan model pengembangan kurikulum disesuaikan dengan kondisi dan juga situasi. Nah, maksudnya dalam tataran praktek pengembangan kurikulum ini, model yang diterapkan harus secara tegas bagaimana yang ada pada model tersebut. Tapi, bisa juga model tersebut dimodifikasi agar tidak merasa bosan saja. Lalu, selanjutnya yaitu pada organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum ini diartikan sebagai pola atau desain bahan kurikulum yang bertujuan untuk mempermudah peserta didik dalam mempelajarinya. Organisasi kurikulum ini dibagi menjadi 2,
Yang pertama, kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau subjek kurikulum. Yang kedua, kurikulum terpadu atau integrated kurikulum. Nah, untuk kurikulum berdasarkan mata pelajaran ini dibagi menjadi dua, ada mata pelajaran terpisah dan juga mata pelajaran gabungan. Untuk mata pelajaran terpisah ini, bertujuan agar generasi muda mengenal hasil-hasil kebudayaan dan pengetahuan yang telah dikumpulkan secara berabad-abad, agar peserta didik tidak mencari satu persatu lagi dari sejarah-sejarah. Nah, dalam proses pembelajarannya, bentuk kurikulum ini cenderung bagaimana siswa dapat menerima dan juga menghafal informasi yang digunakan sebagai bahan pelajaran. Dengan demikian, bahan yang dipelajari tidak menjadi aktual karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada di masyarakat. Nah, untuk contoh mata pelajaran terpisah ini, biasanya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, di situ terdapat ilmu geografi, ilmu sejarah, ilmu ekonomi, dan juga ilmu sosiologi. Nah, pada dasarnya ilmu pengetahuan sosial ada banyak. Lalu di situ diajarkan terpisah, tidak menjadi satu di ilmu pengetahuan sosial itu saja, tapi dibagi menjadi ilmu geografi, sejarah, ekonomi, dan juga sosiologi. Lalu seperti juga pada pembelajaran bahasa Indonesia terdapat aspek berbicara, menulis, menyimak, membaca. Nah, pada pembelajaran tersebut diajarkan secara terpisah. Jadi seperti guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk berbicara di depan kelas dengan berbicara di depan kelas, menceritakan apa yang ia lakukan pada saat liburan, misalnya seperti itu. Lalu untuk membaca, bisa membaca teks cerita yang sudah ia buat. Nah, lalu yang kedua yaitu pada mata pelajaran gabungan. Pada mata pelajaran gabungan ini, dia berupaya untuk penggabungan dari mata pelajaran yang terpisah dengan maksud mengurangi kekurangan yang terdapat dalam bentuk mata pelajaran. Dari bahan kurikulum yang terpisah tersebut disatukan dengan mata pelajaran yang sejenis, sehingga memperkaya wawasan peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Contohnya yaitu pada mata pelajaran tadi seperti ilmu pengetahuan sosial, terdapat ilmu geografi, sejarah, ekonomi, dan juga sosiologi. Nah, guru mengajarkan mata pelajaran ilmu sejarah dan sosiologi, tetapi mata pelajaran tersebut diberikan dalam waktu atau hari yang berbeda. Namun, isi materi antara keduanya saling berkaitan atau saling berhubungan. Hal seperti itu termasuk dalam mata pelajaran gabungan. Contohnya seperti pada kehidupan zaman dahulu, masyarakat lebih mengutamakan kepentingan kelompok seperti saling tolong-menolong, gotong royong dalam menangkap ikan atau berburu. Nah, hubungan masyarakat tersebut termasuk dalam ilmu sosiologi, karena ilmu sosiologi mempelajari mengenai kehidupan yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu ini terbagi menjadi 3. Sebelumnya, kurikulum terpadu ini cenderung lebih memandang dalam suatu pokok bahasan yang harus terpadu secara menyeluruh. Bahan pelajarannya selalu aktual sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat maupun siswa, sehingga dapat meningkatkan bakat, minat, dan juga potensi siswa.
Proses pembelajarannya lebih bersifat fleksibel, disesuaikan dengan kemampuan dan juga potensi siswa. Kurikulum terpadu ini dibagi menjadi 3, ada kurikulum inti, yang kedua ada social function dan persistent situation, dan yang ketiga ada experience atau activity kurikulum. Untuk kurikulum inti ini, menggunakan bahan-bahan ajar dari berbagai mata pelajaran, guna untuk menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa. Kemungkinan untuk kurikulum inti ini, aspek lingkungan menjadi bahan yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Untuk yang kedua yaitu social function atau persistent situation. Nah, di kurikulum ini didasarkan atas analisis kegiatan-kegiatan manusia sebagai individu dan juga sebagai anggota masyarakat. Kegiatan-kegiatan di masyarakat ini dapat dijadikan topik pembelajaran. Tetapi karena kehidupan masyarakat yang mengikuti perkembangan zaman atau era globalisasi, sehingga kehidupan masyarakat sering berubah-ubah, menjadikan substansi social function bersifat dinamis. Nah, yang ketiga yaitu mengenai experience atau activity kurikulum. Di kurikulum ini, lebih mengutamakan pada kegiatan atau pengalaman peserta didik dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegrasi dengan lingkungan maupun dengan potensi siswa. Karakteristik kurikulum ini untuk memberikan pendidikan keterampilan atau kejuruan, tetapi mencakup juga mengenai kemampuan intelektual dan akademiknya. Kurikulum ini biasanya terdapat pada sekolah menengah kejuruan (SMK) yang memberikan keterampilan seperti teknik mesin, teknik tata boga, dan juga lain sebagainya. Nah, untuk kurikulum terpadu ini, saya mengambil contoh pada pembelajaran tematik. Nah, pembelajaran tematik ini dihasilkan pada kurikulum 2013 yang dilaksanakan di sekolah dasar. Pembelajaran tematik ini dengan metode memberikan tema-tema, mengaitkan beberapa pelajaran satu dengan pelajaran yang lain, sehingga memberi pengalaman peserta didik. Proses pembelajaran tematik ini berpusat pada peserta didik, yang artinya dapat memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Hasil pembelajarannya juga sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Seperti halnya tadi yang saya sebutkan pada sekolah menengah kejuruan. Biasanya, peserta didik yang masuk di sekolah menengah kejuruan memilih jurusannya dari minat dan juga kebutuhan yang dia inginkan. Seperti dia pandai di teknik mesin, lalu dia keterampilannya juga baik di teknik mesin, lalu dia masuk di kejuruan teknik mesin. Dan untuk pembelajaran tematik yang di sekolah dasar ini, biasanya peserta didik lebih belajar sambil bermain, agar peserta didik tidak merasa bosan, tidak cepat merasa bosan, seperti itu. Sekian penjelasan saya mengenai model dan juga organisasi kurikulum. Kurang lebihnya mohon maaf juga tadi terdapat kendala teknis. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.